Assalamualaikum guys, ini adalah kisah nyata pada tahun pertengahan bulan Juni 2019. Keluarga kami ditimpa musibah. Kakakku perempuan namanya Debila, umurnya 20 tahun, dalam keadaan hamil 7 bulan. Dia mengalami sakit parah. Dia batuk yang disertai dengan sesak napas. Batuknya berdarah dan berbau busuk. Sampai pada satu hari, dia batuk berat sampai muntah darah segar. Dan bau busuk darah yang keluar dari mulutnya itu sampai keluar dari rumah kami. Sebulan yang lalu, ayah ibu sudah membawanya ke rumah sakit Muara Teweh untuk berobat. Tetapi, penyakitnya belum juga sembuh. Dalam keadaan hamil 7 bulan, dia harus tidur dalam posisi duduk dan bersandar. Dan setiap hari, dia hanya bisa makan bubur untuk bertahan hidup. Ibuku sering meneteskan air mata karena tak kuasa menahan sedih hatinya melihat penderitaan kakakku. Hampir setiap malam, dia tak dapat tidur dengan pulas karena batuk. Dan penderitaannya ini dialaminya berbulan-bulan lamanya. Di hari itu, yaitu hari Jumat di pertengahan bulan Juni 2019. Dia memuntahkan darah segar dan berbau busuk. Tetangga berdatangan menyaksikan betapa menderitanya kakakku. Ayahku berkeliling kampung mencari kerabat yang mempunyai mobil dan bersedia mengantarkan kita ke rumah sakit Muara Teweh. Temannya yang bersedia menolong kami. Kita berkemas-kemas menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke rumah sakit. Sekitar jam 1 lewat, ayah ibuku berangkat membawa kakakku menuju kota Muara Teweh. Ibuku lupa meminta nenekku untuk membuang kantongan plastik yang berisi darah yang dimuntahkan oleh kakak. Aku dititipkan oleh ibuku kepada nenek dan kakekku, yang jarak rumahnya berjauhan dengan rumah kami. Rumah kami pun ditinggalkan dalam keadaan kosong. Selama 2 jam perjalanan, ayah ibuku tiba di rumah sakit Muara Teweh. Mereka menelpon ke desa ngasih tahu kabar kalau mereka sudah masuk rumah sakit. Pada sore harinya, sekitar jam 5, aku meminta pada temanku agar dia menemani aku ke rumah kami yang sedang kosong untuk mengambil kerudung dan mukena, karena kita berdua pengen sholat maghrib ke masjid. Aku masuk ke rumah, temanku mengikuti di belakang. Lalu temanku ini pura-pura bercanda denganku. Dia pura-pura lari lebih dulu keluar dari rumah meninggalkan aku seorang diri di dalam rumah dengan maksud sengaja menakutiku. Tapi karena ini adalah rumahku, sehari-hari aku tinggal di sini. Jadi walaupun rumah dalam keadaan kosong, aku tak merasa takut. Aku masuk ke kamar mencari sesuatu, kemudian aku keluar dari kamar. Tiba-tiba, temanku ini memanggil aku dari depan rumah. "Hani, cepat keluar dari rumah," aku menyahut dari dalam rumah. "Ya, tunggu sebentar, aku lagi nyari kerudung." Aku keluar masuk kamar mencari kerudungku, dan akhirnya aku ketemukan kerudung yang aku cari. Si temanku ini berteriak nyaring, "Hani, cepat keluar dari rumah, aku melihat hantu perempuan di belakang kamu." Seketika itu juga seluruh tubuhku merasa merinding. Aku buru-buru keluar dari rumah dan mengunci pintu rumahku. Di pertengahan perjalanan menuju masjid, aku bertanya pada temanku, apakah dia tadi berkata benar atau hanya bercanda. Temanku menatapku sambil berkata, "Benar, tadi ketika kamu mau masuk ke kamar, aku melihat sosok perempuan berbaju putih, bermuka seram, berdiri dan belakang kamu. Dan dia mengikuti kamu masuk ke dalam kamar. Itulah sebabnya aku menyuruhmu cepat-cepat keluar dari sana." Begitu sahut temanku. Aku ragu-ragu dengan ucapan temanku. Dalam hati aku berkata, mungkin itu hanya temanku salah lihat saja. Suatu hari berselang, seseorang dari keluarga kami ada kesurupan atau dirasuki oleh roh gaib. Dia memberitahu aku kalau yang kemarin dilihat oleh temanku adalah benar. Dia mengatakan kalau di rumah kami yang sedang kosong sekarang dihuni oleh banyak hantu karena di dalam rumah kami ada darah yang kemarin belum dibuang. Darah segar yang dimuntahkan oleh kakakku, itulah yang membuat hantu itu senang berdatangan ke rumah kami. Hari Minggu bibiku menelpon ibuku yang berada di rumah sakit menemani kakakku. Dia memberitahu ibuku kabar tentang darah dan rumah yang dihuni hantu. Tetangga di dekat rumah kami pun mereka merasa takut karena mereka selain mendengar suara aneh dari rumah kami yang kosong, ada juga tetangga yang melihat penampakan sosok perempuan berkeliaran di sekitar rumahku. Ibuku
meminta kepada kakek dan nenekku datang ke rumah kami untuk mengambil kantongan yang berisi darah dan membuangnya, karena tak ada keluarga kami yang berani masuk ke rumah kami selain kakek dan nenekku. Tengah hari Minggu, kakek dan nenekku mendatangi rumah kami. Kakekku membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Pertama kali kakek masuk rumah kami, katanya kakek merasa ada yang lain hadir di sana. Buktinya, ketika kakek membaca surat Yasin pada ayat yang awal, katanya dia merasa merinding, tetapi dia teruskan bacaannya sampai rasa merindingnya hilang. Nenekku membuang kantongan berisi darah dan membersihkan seisi rumah. Mereka berdoa salat berjamaah bersama saudara ibu yang lain. Mereka berjamaah membaca Yasin. Dan malam itu malam Senin, kakek dan nenekku tidur di rumah kami. Keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, nampaknya makhluk-makhluk gaib itu telah minggat. Nah guys, sampai di sini dulu ya cerita tentang kisah nyata yang aku alami pada tahun 2019. Dan aku tuh masih kecil, masih kelas 5 SD. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa dan rajin ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah guys.